Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang budaya positif. Untuk menerapkan konsep merdeka belajar, kita sebagai guru harus membuat konsep disiplin positif dan motivasi. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Ini maksudnya disiplin diri yang kita inginkan dari murid itu diharapkan memang disiplin itu hadir dari diri murid sendiri, bukan kita sebagai guru meminta murid untuk wajib mematuhi peraturan agar murid tersebut disiplin, tetapi kita memotivasi murid, menuntut murid agar murid itu menjadi pribadi yang memang disiplin dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa disiplin itu memang memberikan manfaat yang sangat berarti untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Disiplin positif ini, budaya positif ini bisa kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat
Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan untuk murid memenuhi asupan gizi, kebutuhan fisik ya, fisik anak, nutrisinya, kebutuhannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Lalu ada kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Murid ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang dari guru dan juga teman-teman atau warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dia membutuhkan memang perhatian, rasa dihormati, rasa dihargai, ya. Ada rasa kasih sayang yang memang ada perhatian di antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Lalu kebutuhan ketiga, kebutuhan kesenangan. Memang murid, anak-anak sejatinya memang senang bermain. Dia butuh kesenangan. Jadi sebagai guru kita boleh memberikan pembelajaran di luar, memberikan pembelajaran yang berupa game-game, permainan-permainan yang agar dia tidak jenuh ketika dia melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi memang membutuhkan kesenangan. Lalu ada yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan ini kita memberikan dia bebas untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan saran pendapatnya. Jadi jangan kita terus ya yang memberikan pembelajaran itu jangan datangnya dari kita terus, tetapi boleh kita berikan kesempatan kepada murid agar dia tampil ke depan untuk menyampaikan materi-materi yang memang dia pahami. Misalkan kita memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan materi, dia biarkan dulu si murid tersebut literasi dari buku-buku bahan bacaan, dari media elektronik, kemudian dia sampaikan. Lalu dia misalkan meminta kita, Bu, kita nggak usah belajar di kelas aja, kita belajar di luar, kita memberikan dia kebebasan. Boleh belajar di luar. Lalu dia inginnya pembelajaran seperti apa? Dia ingin ulangan seperti apa? Kita boleh memberikan dia kebebasan sesuai dengan keinginannya. Lalu ada kebutuhan yang kelima, namanya penguasaan. Murid ini membutuhkan penghargaan dari hasil yang dia miliki, dari kemampuan yang dia miliki. Kita memberikan dia penghargaan, kita memberikan dia sebuah pujian ya. Ini namanya penguasaan. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Biasanya guru selalu memberikan hukuman kepada murid ketika murid melanggar peraturan. Nah, alangkah baiknya penghukuman ini kita ganti dengan bukan hukuman fisik, tetapi misalkan dia menjatuhkan air, maka yang kita minta itu dia mengelap air yang ditumpahkannya. Lalu misalkan dia tidak mengerjakan tugas, maka hukuman yang kita berikan itu jangan hukuman fisik, misalnya berdiri di depan kelas gitu ya Bapak Ibu, tetapi lebih ke bagaimana dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Konsekuensi yang harus dia terima ketika dia melakukan kesalahan. Jadi jangan lagi hukuman itu berupa hukuman fisik gitu ya Bapak Ibu. Misalnya dia terlambat, kita memberikan dia hukuman supaya dia itu jangan terlambat, tetapi bukan hukuman fisik, hukuman kesadaran agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Sebagai guru, kita sering melakukan kata-kata yang membuat murid itu merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Gara
Jadi segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita bertanya kepada murid yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan kepada mereka, semua orang pernah melakukan kesalahan. Maukah kamu menyelesaikan masalahmu? Maukah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ada kata pengantarnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada temanmu yang lain melakukan ini juga. Tetapi mereka menjadi orang yang lebih baik lagi setelah mereka tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Ini namanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita sebagai guru menyampaikan kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu selalu terlambat. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa sih alasan kamu? Ya, namanya restitusi ya Bapak Ibu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga bisa kita sampaikan, namanya validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita kan tadi udah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan kita jadikan keyakinan kelas. Jadi yang terakhir, restitusi yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah, misalkan siswa tadi datang terlambat. Nah, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalnya, tidak mengumpulkan tugas. Budi, hari ini kamu tidak mengumpulkan tugas. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Ya, menanyakan keyakinan kelas. Lalu, keyakinan kelas ini juga bisa kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu selalu datang terlambat. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanyakan ke dia. Jadi di restitusi ini membuat anak memperbaiki kesalahannya. Benar, budaya positif yang harus kita terapkan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hanya ini spesifik saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba memberikan apa yang saya terima dari presentasi yang disampaikan oleh Ibu Teti, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Langkat, yang kami buat di hari ini di SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Jadi tadi beliau menyampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu bisa kita awali dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu yang seperti yang disampaikan Bu Teti tadi, bahwa dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi kesepakatan kelas itu memang betul-betul dibuat bersama sehingga nanti muncul poin-poin yang disepakati bersama yang nanti akan dilaksanakan juga bersama. Kesepakatan kelas tadi seperti sampaikan Bu Teti juga, nanti kalau bisa kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Karena kalau sudah menjadi keyakinan, itu akan menjadi sebuah motivasi untuk siswa selama melakukan proses pembelajaran. Tadi Bu Teti juga ada menyampaikan bahwa kesepakatan kelas itu kalau bisa jangan kalimat yang berbentuk negatif, seperti tadi disampaikan jangan datang terlambat. Jadi akan lebih bagus kalau kesepakatan kelas itu berbentuk kalimat yang positif, seperti kami akan menjadi lebih bertanggung jawab, kami akan saling menyayangi. Jadi itu kalimat kesepakatan kelas itu memang yang positif. Kemudian yang disampaikan ada 5 kebutuhan dasar murid. Jadi sebagai guru akan menjadi lebih baik kalau kita memahami 5 kebutuhan dasar murid. Selanjutnya tadi Bu Teti juga menyampaikan tentang posisi 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum.
Jadi tadi beliau menjelaskan ada guru tuh yang sikit-sikit kasih hukuman, nanti sikit-sikit kasih hukuman kepada siswa. Berarti ini posisi guru ini sebagai pemberi penghukum. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembuat murid merasa bersalah. Tadi Bu Teti mencontohkan, gara-gara kamu datang terlambat, maka proses pembelajaran terganggu. Itu kan berarti guru memposisikan dirinya sebagai pemberi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah kepada murid. Kemudian yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi guru tuh selalu memantau siswa. Kemudian terakhir itu sebagai manajer. Kalau saya memahami dari penjelasan Bu Teti, dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Selanjutnya Bu Teti tadi menjelaskan, mempresentasikan tentang segitiga restitusi. Di sini saya memahaminya kalau segitiga restitusi itu adalah proses bagaimana memperbaiki kesalahan murid. Jadi itu beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Teti. Untuk Bu Teti, beliau sungguh luar biasa, semangat, harus tetap semangat. Kemudian komitmen terus untuk menyelesaikan pendidikan program guru penggerak selama beberapa bulan lagi ke depan. Ini baru 2 bulan berjalan. 1 bulan ya Bu, mungkin 1 bulan ya, 1 bulan kalau nggak salah dari bulan 10 ya, bulan 10, 11 masuk ke 2 bulan, harus tetap semangat ya Bu Teti, semangat, spirit. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita akan mensosialisasikan atau kita mau melihat diskusi lah ya Ibu-ibu tentang budaya positif yang sudah kita kerjakan pada anak-anak. Ya gimana Bu Teti? Ya ibu-ibu, budaya positif itu kita mundur pelajaran harus membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus kita lakukan dengan kesepakatan bersama anak-anak. Jadi memang poin-poinnya itu sama anak-anak ya Ibu ya. Anak yang memberikan sumbangsi ya Bu untuk saran-saran apa yang harus kita terapkan di kelas. Jadi kalau peraturan itu kan datangnya pastinya dari kita guru. Iya. Gitu. Tapi kali ini kesepakatan kita itu mencoba menimbulkan keyakinan di kelas kalau kesepakatan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Jadi ini berpihak juga kepada anak-anak dilibatkanlah berkontribusi dalam kesepakatan. Yang tujuannya membiasakan anak untuk berbudaya positif ya kan Bu? Intinya Iya. budaya positif ya Bu. Iya, kebiasaan ini adalah hal yang susah ya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi yang memang baik, maka nanti akan baiklah hasilnya gitu. Jadi kemarin kan kita sudah sosialisasi kan Iya, ibu-ibu. Gimana dengan tindakannya di kelas? Apakah ibu-ibu sudah melakukannya di kelas? Atau gimana? Saya sudah melakukannya. Sudah ya Bu ya. Sudah memberikan sarannya, memotivasi saya untuk ikut melaksanakannya. Menurut Ibu, ada nggak perbedaan kegiatan pembelajaran kita di kelas sebelum ada kesepakatan kelas dengan sesudah ada kesepakatan kelas? Jelas ada ya Bu, ada perubahannya. Perubahan apa yang nampak? Jadi mereka ketika melanggar gitu kan, ingat lagi kemarin kita udah berkesepakatan ya Nak ya. Iya Bu, iya maafi saya ya Bu gitu kan. Jadi ada kesadaran mereka bagaimana ya selanjutnya supaya memang apa yang sudah kita sepakati bersama kita terapkan, kita lakukan, bukan untuk dilanggar supaya budaya positif itu tercipta saat pas belajar mengajar. Kalau kemarin dibilang Bu ya, cuman ya belum maksimal, masih berproses lah perlahan. Karena kan seperti kayak hal yang baru nih kesepakatan Iya, kelas. Yang siswa itu biasanya peraturan yang selalu guru yang buat. Bukan kesepakatan antara guru dengan siswa gitu ya. Selama ini mereka tahu ya, tapi kan setelah ada kesepakatan kelas ini suatu hal yang baru, ya itu berproses lah ya. Masih ada yang perubahan.
ketika mengadakan kesepakatan itu, apakah siswa itu senang, antusiaskah mereka atau gimana ya? Kalau di kelas saya mereka antusias, mereka mengeluarkan apa yang mereka mau gitu. Enaknya yang belajar bahasa Inggris itu seperti ini gitu. Ya sedikit sih ada kalimat-kalimat yang untuk memancing mereka gitu. Kadang kan mereka agak takut juga memberikan pendapat. Mereka belum merdeka, mesti ada tekanan-tekanan. Nggak mengalir aja, perlahan lah. Karena memang kayak PR kita tentang percaya diri perlu kali ya Bu ya. Iya. Iya, Memberikan Apa ya? pendapat. percaya diri Mereka anak takut itu. salah. Iya. Tapi salah bicara, takut salah memberikan pendapat itu sih. Intinya memang menuntun banyak anak ini ya untuk mengeluarkan ide, mengemukakan idenya. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas seperti yang kata Bu Lia tadi, ketika anak melanggar kesepakatan kelas, kita bisa membuat restitusi, ya Ibu ya. Nah, jadi ada namanya restitusi. Nah, kita menanyakan kepada anak apa alasan dia melakukan pelanggaran tersebut. Setelah anak tersebut memberi tahu apa alasannya, kita bersama anak mencari solusi agar anak tersebut menyelesaikan permasalahan yang telah dia lakukan. Jadi sebagai guru, alangkah baiknya kita mengganti hukuman itu dengan sanksi ya. Konsekuensi, konsekuensi yang sifatnya itu mendidik, bukan dia merasa terbebani dengan Contohnya apa itu? misalnya seandainya anak Datang terlambat, nggak tepat waktu. kita biasakan jangan mendukung secara fisik, sekot jam, jemur, berdiri, jangan. Kalau bisa kita tulis aja, Bu, suruh dia tulis kertas lembar, saya berjanji tidak akan terlambat, tapi jangan ada yang salah misalnya, jangan pakai speed X, jadi kan dia hati-hati sekali nulisnya, itu lah konsekuensi. Oke, misalnya lagi dia mengumpul apa ya? Misalnya lagi anak mencoret kertas temennya nih di kelas gitu. Kita minta dia mengganti kertas tersebut atau mengganti buku. Jadi jangan kita hukum fisik lah ini anak. Nah, hukuman fisik itu hanya berlaku untuk pelajaran penjas ya Ibu Iya, ya. itu kalau ada juga ya. Iya. Itu pun pelit karena dia itu kalau penjas kan memang Ada sesuai pemanasan. dengan bidangnya gitu. Kalau penjas memang itu menyehatkan ya. Berarti konsekuensi dari perbuatan melanggar kesepakatan tadi apa tuh masuk dalam kesepakatan kelas yang dibuat juga? Iya. Iya Kita itu. sepakati juga Jadi berarti memang ya, harusnya kita konsekuensi kesepakati apabila dari awal berarti kita Iya. buat juga. Jika ada peserta di kelas ini atau siswa yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat, konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh siswa tersebut. Jadi kita buat memang kesepakatan. Timbulnya sanksi itu memang dari Iya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan kesepakatan itu tadi, maka siswa juga punya tanggung jawab gitu ya. Jadi bukan asal melontarkan saja dengan sendirinya atau empat mata, tidak, tetapi dengan semua banyak siswa ya, dan termasuk juga gurunya yang menyepakati peraturan itu. Gitu. Jadi kalau Ibu Rizky kelas berapa ya? Sebelumnya 3 ya. Ada nggak siswa yang bermasalah ketika sudah melakukan kesepakatan kelas? Ada nggak yang melanggar? Nggak ada Nah, kesepakatan. apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau itu Bu, misalkan sesuai kesepakatan kalau melanggar ya buatlah surat perjanjian tidak akan melanggar lagi gitu kan. Kemudian ya kita kasihlah sesuatu yang memang mendidik ke dia gitu kan. Jadi merasa bukan tertekan hanya diri dia saja, tapi kita juga bisa juga membuat dia bahwasanya yang salah itu bisa diperbaiki secara perlahan dengan cara memang kita buat kesepakatan, mereka tidak tertekan tapi merasa oh iya ya, jadi merasa enjoy dan terdidik gitu, merasa bersalah, oh iya aku salah gitu. Tapi Artinya sudah nampakkah perubahan setelah Ibu melakukan itu? sudah diberitahu pelan-pelan gitu kan. Jadi sekarang udah mulai berubah lah Bu kan, seperti jangan seperti itulah, pelajaran ini jangan keluar gitu kan ya, sedikit demi sedikit oh iya Bu
dan alhamdulillah sudah mulai dilakukan gitu kan. Berarti kesepakatan kelas yang kita buat ini telah menjadi namanya keyakinan kelas gitu ya. Namanya keyakinan kelas gitu. Jadi ketika anak yakin kesepakatan yang kita buat itu memang bermanfaat untuk kehidupannya di kemudian hari, memang bermanfaat untuk dia dalam mengikuti proses kegiatan belajar, dan memang dia ikhlas dan tidak ada rasa tertekan untuk melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas tersebut, maka ini kita sebut dengan nama keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Positif tadi ya. Budaya-budaya baru yang sebenarnya positif hal yang baik. Iya, jadi kita buat kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas, dan jika adalah nanti siswa yang melanggar kesepakatan kelas itu, maka kita lakukanlah restitusi. Jadi memang kan ya, saya pribadi saya sudah melakukan ini juga, dan dalam ketika mereka melanggar peraturan itu, jadi kita tidak membiarkan saja, tidak mengabaikan, tetapi kita merangkul anak itu tadi dengan kita melihat apa yang menjadi kebutuhan dia, kita berikan cinta kasih sayang, lalu kita juga menempatkan di mana hal yang memang dia harus bebas melakukan, mungkin itu juga menjadi suatu Semangat kesenangan dia. Jadi saya pribadi sudah melakukan ini ya, ibu-ibu. Jadi ibu juga Mungkin semua kita di sini Berproses lah. jadi saya minta juga kepada ibu-ibu juga, mari kita budayakan juga untuk bisa melakukan ini, karena saya yakin hasilnya ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana anak supaya dia mengarah ke perubahan yang lebih baik dan lebih positif. Gimana dengan Ibu Teti di kelasnya setelah melakukan ini? Ya, saya juga sudah sama. Mungkin saya yakin semua kita di sini sudah sudah melaksanakan kesepakatan kelas, dan kita Pengalaman pribadi Ibu Teti aja. kalau saya kebetulan sejauh ini belum ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas gitu, karena setiap kali saya masuk, sebelum saya memulai pembelajaran, saya selalu mengingatkan kepada siswa, anak-anak ingat ya kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya selalu menekankan anak-anak ingat ya kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi itu sangat mengantisipasi untuk anak melanggar kesepakatan kelas tersebut. Gimana dengan Ibu Rina? Ya, kelas saya alhamdulillah, walaupun ada 1-2 ya Bu, barangkali karena kelas 10 belum terbiasa dia dengan suasana di kelas SMA, penyesuaian diri di SMA, penyesuaian dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Yang penting kita sebagai guru tahulah posisi kontrol kita di mana. Saat kita menjadi manajer, saat kita membuat dia merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, juga tahulah kita posisi kita di mana, dan itu sangat berpengaruh pada apa yang kita buat gitu. Maksudnya kesepakatan yang kita buat itu sangat berpengaruh untuk menyelesaikan masalah mereka seperti itu. Ya, saya sangat bersyukur sekali lah ya, ketika saya dalam pendidikan mungkin masih sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sebagai guru penggerak. Waduh, luar biasa sekali ilmunya. Jadi buat ibu-ibu yang belum mengikuti guru penggerak ini, jangan dilewatkan. Kalaupun nanti ada kesempatan pada angkatan yang selanjutnya, jangan dilewatkan. Luar biasa, kita bisa diingatkan, kita makin termotivasi supaya kita juga banyak hal sih sebenarnya ya, ibu-ibu yang sudah kita tahu tapi kita nggak diingatkan lagi gitu. Jadi kita tidak melakukannya gitu. Sebenarnya secara prakteknya itu kita kerjakan tapi tidak ada bandrolnya gitu ya, dan tidak ada yang mengingatkan. Jadi saya sangat bersyukur ketika saya juga mengalami pendidikan di dalam CGP ini. Luar biasa ya bahannya. Gimana dengan Ibu Teti? Ya, saya juga begitu. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh ya Bu. Mulailah kita merubah mindset
pola pikir kita gitu, yang sebelumnya kita tidak berpihak pada anak. Setelah kita mengikuti program guru penggerak ini, kita mulai memahami kebutuhan anak, mulai paham bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang seperti Bu Rina katakan tadi, cinta, ada kasih empati sayang, lah, ya, ada empati iya. kita kepada Lebih siswa. peduli lah kita, Tidak lebih langsung menjudge siswa, Iya, kita lihat benar dulu sekali. backgroundnya apa, kok misalnya Iya. siswa kayak gini gitu. apa ya, kita cari dulu alasan dia melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, nggak langsung kita menjatuhkan hukuman. Jadi ada proses lah, Bu Rina lah. Kalau saya di guru penggerak ini kayaknya lebih senang itu bertukar pengalaman, sharing dengan guru-guru hebat yang selama ini kayaknya awak cuma ketemu dengan kawan-kawan di SMA 1 Susu. Di guru penggerak kayak kita kenal kawan-kawan dari situ, instruktur yang hebat di usia yang sudah 55 tahun tapi tetap energik. Jadi rasanya malu sendiri, umur baru 30 tahun udah lempeng gitu. Tapi Udah di banyak sini ngeluh gitu udah ya. ngeluh gitu. Kayaknya di sinilah termotivasi luar biasa. Dan kita Instruktur semakin hebat. diperkaya ya. Ya, diperkaya dengan pengalaman ya, Bu, orang. ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya kan, Bu? Iya. Bukan hanya pengalaman kita sendiri. Luar biasa, biasa, ya. Ibu. Terima kasih kita sudah berbagi. iya. Kami dapat banyak informasi, tapi kita harus masuk kelas ini. Udah bunyi dah. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Silahkan tersenyum, Nak. Tersenyum, tertawa, hilangkan rasa kesal, rasa jenuh, rasa lelah, beban yang ada di pundakmu. Yakinlah kamu sama seperti anak-anak yang lain. Kamu punya kebebasan, kamu punya kesenangan, kamu punya cinta dan kasih sayang. Kamu butuh perhatian, butuh rasa penghargaan, butuh rasa dihormati. Jadi untuk itu di tahun ajaran 2021-2022 semester 2 ini kita buat kesepakatan kelas ya, Nak, agar pembelajaran kita ke depannya lebih baik. Nah, kita belajar ekonomi. Sekolah kita SMA Negeri 1 Pangkalan Susu ini telah membuat kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Ya, Nak. Jadi dari pelajaran ekonomi ini kita praktekkan ya materi-materi yang telah dipelajari di pelajaran ekonomi, dipraktekkan di kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Diajarkan membuat produknya berupa makanan. Yang makanan itu kita titipkan di kantin sekolah, kemudian bisa kamu praktekkan nanti resep-resep makanan yang telah diterima dari kegiatan ekstrakurikuler itu, kamu praktekkan di rumah, kamu jual, bisa kamu titipkan di kantin, juga bisa kamu pasarkan melalui media sosial, ya, entah itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Ibu minta kalian menjadi anggota ekskul kewirausahaan aktif, ya.
atau hukuman. Ya, nah. Kesepakatan kelas, kesepakatan ini dibuat oleh siswa, disepakati bersama, disetujui bersama, tanpa ada paksaan, sehingga kamu ikhlas, kamu dengan sukarela menjalankannya. Kamu yakin yang kamu lakukan itu benar dan bermanfaat untuk kamu di masa yang akan datang. Beda nak kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Jelas kan bedanya? Kalau peraturan kelas, ibu yang buat peraturan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Maka ketika kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu diberi sanksi. Nah, kalau kesepakatan kelas, kami akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Beda nak? Beda. Itu memang dari kalian, keikhlasan kalian. Inilah akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kenapa lebih bagus keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, kita menjalankannya itu memang dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang. Jadi merasa aman dan nyaman. Ya, nah. Oke, poin pertama, kesepakatan apa yang mau kita buat? Kesepakatan kelas apa yang mau kita buat? Melaksanakan tugas ya nak. Melaksanakan tugas sesuai jadwal atau tepat waktu. Lagi nak. Kesepakatan apa yang kita buat? Ya. Oke, ya benar sekali. Kita pakai kata kami ya. Boleh, Maya silakan tulis sama ya. Supaya jangan dari ibu. Nah, kalau ibu yang menulis seolah-olah itu jadi peraturan ya. Bisa diulang tadi ya, menjaga kebersihan. Ya, ada lagi nak tambahan untuk kesepakatan kelas kita? Ya, oke, benar sekali. Kami saling menghormati dan saling menghargai. Ini nak, kata saling menghargai dan saling menghormati ini antara guru dan siswa, antara siswa dengan guru, maupun antara siswa dengan siswa. Ya nak. Jadi yang kata menghormati, menghargai itu ya saling ya. Ibu menghormati kalian sebagai siswa, kalian siswa pun menghormati ibu sebagai guru. Jadi antara siswa dengan siswa pun harus saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau udah kata kita saling menghargai dan menghormati, berarti kita nggak boleh apa itu? Iya. Kata mengejek itu biasanya dikenal dengan istilah berarti kami tidak. Iya, kami tidak akan membuli teman. Nah, saya harap kita sudah melaksanakan kesepakatan ini. Jadi tidak ada lagi kata-kata
sebagai pemain olahraga. Ya nak, kan ekskul selain ekskul kewirausahaan, sekolah kita juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler berupa voli, ya, futsal, pramuka, PNR, paskibra, ya nak, ada lagi literasi, ya. Jadi kamu boleh memilih yang mana. Yang punya bakat-bakat untuk berwirausaha bisa bergabung di ekstrakurikuler kewirausahaan. Kesepakatan apa lagi nih kan? Yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan tugas sesuai jadwal atau tepat waktu. Kami menjaga kebersihan kelas. Kami saling menghormati dan saling menghargai. Kami tidak akan membuli teman. Ada kesepakatan lain yang perlu kita buat kan? Ada lagi kesepakatan yang lain? Disiplin perlu nggak? Apa perlu? Ya, saling bekerja sama dan kami saling bekerja sama dan tolong bekerja sama ya Pak ya. Diperlukan kerjasama nggak? Kerjasama dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif. Perlukan kerjasama yang positif. Jadi apapun mata pelajaran apapun, kegiatan apapun, kegiatan ekstrakurikuler apapun, tanpa adanya kerjasama itu tidak akan berjalan dengan benar. Guru membutuhkan siswa, siswa membutuhkan guru, dan siswa dengan siswa juga saling membutuhkan. Maka diperlukanlah kerjasama yang baik. Ada lagi nak? Ada lagi yang kita perlukan ini? Ada lagi nak? Apa yang kita perlukan? Ya, jangan. Ya, benar sekali. Kami disiplin dan tanggung jawab. Ya nak, ini yang paling penting ya. Tanggung jawab, disiplin. Ada lagi nak? Ada tambahan lagi untuk kesepakatan kelas kita? Sudah? Bisakah ini kita laksanakan bersama? Bisa. Ibu minta tanda tangannya sebagai pengesahan kesepakatan kelas kita. Ya, saya silakan tanda tangan. Nanti bergantian saling tanda tangan ya nak. Silakan ya. Jadi ini dibuat dengan kesepakatan bersama, bukan dari saya dulu ya nak, tapi kesepakatan kita bersama antara guru dengan para siswa. Nah, silakan tanda tangan semuanya. Lanjut ini ya. Terus turun, jaga, sari ya nak. Berikan tanda tangan. Sana.
Satu orang lagi anak. Berarti salah kesepakatan ini untuk kita laksanakan sampai naik kelas ya, sampai ujian kenaikan kelas kita sepakati, maka jalanilah tugas dengan tanggung jawab dan disiplin. Silakan Nak. Kesepakatan yang dibuat ini memang untuk dilaksanakan. Yakinlah bahwa kesepakatan kelas yang kita buat bersama ini bermanfaat untuk kamu di masa yang akan datang. Jalanilah dengan rasa ikhlas, jalanilah rasa tanpa beban. Jalanilah dengan kamu yakin bahwa semua ini memang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Nah, adakah poin yang memang menurut kamu sangat berat? Ada. Yang mana nampak? Aku. Tidak akan bodoh. Nah, jadi ya ternyata. Nah, poin keempat saya kasih ya Nak, gambaran untuk poin keempat. Nah, kehidupan. Oke, bisa mohon kerjasamanya. Tidak akan membuli teman. Nah, saya sudah katakan manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu masing-masing memiliki bakat. Jadi kita terlahir bukan sebagai kertas kosong, tapi kita terlahir sebagai kertas yang sudah berisi. Ya Nak, kita terlahir sudah berisi Nak. Makanya ada anak kecil dari kecil dia sudah paham mana kertas, ada langsung dia ambil ya Nak. Dia sudah bisa berinteraksi dengan orang tuanya ya. Karena memang sejatinya anak itu terlahir memiliki bakat Nak, bukan terlahir sebagai kertas kosong. Nah, kamu disekolahkan oleh orang tua, maka peran kami sebagai guru menebal waktumu, menuntun bakat-bakat kamu yang ada. Jadi bakat kamu sudah ada, kami sebagai guru memberikan tuntunan kepada kamu untuk menunjukkan bakat yang kamu punya. Nah, manusia itu memang punya rasa percaya diri, ada yang dia kurang percaya diri. Ya. Untuk itu, orang-orang yang kurang percaya diri ini bukan untuk kamu bully Nak. Karena di masa yang akan datang, bisa jadi orang yang kamu bully pada saat di sekolah menjadi pemimpinmu. Ada kemungkinan nggak? Besar kemungkinan seperti itu? Nah, ketika di sekolah, dia nggak punya rasa percaya diri untuk tampil. Akhirnya dia di kelas minder. Dia pendiam. Ternyata ketika dia kuliah, dia punya teman yang bisa mengajak dia untuk tampil percaya diri. Akhirnya ketika dia kuliah, dia juga menjadi orang yang percaya diri. Maka bakat yang ada pada diri dia itu terlihat jelas di masyarakat. Ketika dia tes, lulus, dia jadi pegawai atau menjadi bos kamu di perusahaan. Makanya tidak boleh membuli. Karena saat ini, hari ini dia tak percaya diri. Tetapi di masa yang akan datang, bisa jadi dia punya percaya diri karena orang-orang di sekelilingnya mendukung dia. Ya, di SMA dia tidak punya kawan yang mendukungnya. Ketika dia kuliah, dia punya kawan yang mendukungnya, sehingga dia tampil percaya diri. Akhirnya dia bisa bekerja di perusahaan. Dia lebih hebat dari kamu. Itu makanya mulai hari ini belajarlah untuk tidak membuli. Sepakat kita Nak? Terima kasih. Saya mohon kesepakatan ini kita laksanakan dengan hati ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ifrah? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin kita telah membuat kesepakatan kelas kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Kamu hadir kan Nak? Iya Bu. Ikut memberikan sumbangsih saran tentang kesepakatan kelas yang kita buat kan Nak? Iya Bu. Apa pendapatmu tentang kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas kita di kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan? Kesepakatan kelas itu dijalankan sepenuh hati. Di sana kami saling tolong menolong, saling bertanggung jawab atas peralatan, saling menjaga kebersihan,
kami saling menyayangi, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Lalu kami saling disiplin waktu. Saya senang dengan ekskul kewirausahaan karena di sana kami diajarkan untuk memasak, lalu kami diajarkan untuk memasarkan barang dan menjual produk, dan mungkin itu akan menjadi bekal yang akan berguna di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Alia? Alhamdulillah baik. Hari ini sehat nak? Sehat Bu, alhamdulillah. Iya, senyum dulu, hilangkan rasa lelahmu, rasa takutmu, hilangkan rasa beban yang ada di pundakmu nak. Ibu memanggilmu hanya untuk komunikasi. Alia, kamu kurang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Bisakah kita melaksanakan segitiga restitusi nak? Iya, bisa Bu. Oke. Alia, benarkah kamu jarang melaksanakan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan nak? Iya, apa alasannya Alia tidak aktif di kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Saya belum memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya akan pulang lebih sore. Kemudian saya juga lupa membawa bekal dan kenas. Berarti orang tua kamu tidak tahu kalau Alia ikut kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan? Sudah tahu Bu, tapi kan kemarin kita ada pergantian hari untuk pelaksanaan ekskulnya. Jadi Alia belum memberitahukan kepada orang tua bahwa Alia akan pulang lebih sore di hari yang berbeda. Begitu. Semua pernah melakukan kesalahan, bukan Alia sendiri yang melakukan kesalahan ini ya nak. Nah, untuk mengatasi kesalahan ini, solusi apa yang perlu kita lakukan? Alia bisa berkomunikasi kepada orang tua, mengatakan bahwa Alia akan pulang lebih sore di hari yang berbeda untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian Alia akan menyiapkan bekal untuk kegiatan di ekstrakurikuler kewirausahaan ini, dan Alia akan membawa bukunya sebelumnya. Iya, jadi semua permasalahan bisa kita selesaikan nak? Bisa Bu. Iya, benar sekali. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi ya nak. Komunikasikan kepada orang tua, komunikasikan juga kepada ibu selaku guru pembina kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Jadi nak, apapun permasalahan yang ada di diri kamu, segeralah kamu komunikasikan. Jangan biarkan berlarut-larut, jangan diabaikan. Karena ibu perhatikan ini banyak sekali dari kehadiran banyak sekali kamu tidak datang, atau dengan kata lain kamu tidak aktif di kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi ibu harap kedepannya Alia bisa aktif untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini ya nak. Nah, kita udah buat kesepakatan kelas. Alia hadir mengikuti kesepakatan kelas kemarin nak? Iya. Menurut Alia, nah, keyakinan kelas mana yang kamu yakini? Pertama, bertanggung jawab, disiplin waktu, saling tolong menolong, saling menghargai. Iya, perlunya disiplin ya nak, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi berdasarkan restitusi kita ini, keyakinan kelas mana nih yang belum Alia lakukan? Bertanggung jawab, Alia kurang bertanggung jawab. Kemudian Alia juga kurang disiplin waktu. Iya. Nah, apa yang kamu inginkan? Untuk masa depanmu nak? Alia bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan disiplin untuk hari ini dan ke depannya. Nah, ibu doakan ke depannya Alia bisa menjadi sosok orang yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjadi sosok yang disiplin dan bertanggung jawab itu apa yang kita perlukan nak? Terutama untuk disiplin waktu ini, apa yang perlu kita lakukan? Alia harus menghadiri ekskul ini tepat waktu. Alia nggak boleh permisi tanpa memberitahukan dulu kepada Iya, guru. benar sekali. Enak ya, jadi belajar bertanggung jawab. Segala sesuatunya perlu Tanggung jawab dan disiplin. iya, komunikasi ya, paling penting.
Nah, Ibu harap dengan restitusi ini kedepannya Alia menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Bisa ya Alia? Terima kasih sudah mau laksanakan restitusi bersama Ibu. Untuk kedepannya Ibu harapkan keaktifanmu dan juga komunikasi ke Ibu jika ada hal-hal yang membuat kamu tidak bisa hadir. Terima kasih Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar Alia? Kita sudah melakukan restitusi kemarin ya Alia. Setelah restitusi yang kita lakukan, bagaimana perasaan Alia? Jadi lebih tenang Bu, karena ada masalah yang sudah terselesaikan. Udah dapat solusi ya Alia untuk masalah kita kemarin. Jadi banyak solusi yang kamu terima setelah restitusi itu nak? Banyak Bu. Pertama, saya bisa lebih disiplin waktu, terus tanggung jawab, dan saya bisa mengubah diri saya lagi menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Nah, dengan restitusi itu apa yang kamu rasakan nak? Jadi lebih tenang, bisa evaluasi diri. Nah, untuk berikutnya sebagai anggota ekskul kewirausahaan, perubahan apa yang terasa di diri kamu, Alia? Jadi lebih tanggung jawab dan lebih enjoy kalau mengikuti ekskul tanpa harus takut dimarahin orang tua karena pulang terlambat, atau takut dimarahi guru karena nggak izin kalau nggak ikut ekskul. Berarti ada solusi yang kita peroleh dari restitusi itu ya nak. Dan kedepannya ternyata setelah restitusi itu banyak manfaatnya, ada perubahan yang kamu peroleh ya Alia. Berarti restitusi ini benar-benar memberikan manfaat untuk Alia ya. Iya Bu. Terima kasih Alia.